Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrina Dwi Septianingrum dari Offering C. Saya akan mempresentasikan mengenai subbab dari bab 2, yaitu sastrawan dan proses kreatif, bagian 2.4, kegiatan setelah menulis. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh seorang sastrawan seusai menulis karya sastranya. Kegiatan setelah menulis. Kegiatan yang dilakukan sastrawan setelah menulis karya sastranya bisa berupa kegiatan melakukan revisi, melakukan perenungan, dan akan menulis karya yang baru atau memutuskan untuk berhenti menulis. Berikut pemaparan dari beberapa kegiatannya. Yang pertama adalah merevisi. Kegiatan yang dilakukan sastrawan setelah menulis karya sastranya adalah merevisi. Revisi di sini bisa dalam bentuk mengetik kembali tulisannya yang berupa tulisan tangan, atau juga bisa dalam bentuk mengubah tulisan yang sudah jadi. Menurut buku karangan Dharma halaman 131 tahun 1982 menyatakan bahwa pada waktu mengetik, sastrawan ada yang sulit menghindari untuk tidak mengubah-ubah, mempertentangkan, dan memperkelahikan apa yang sudah ditulis sendiri. Contohnya, Khairil Anwar pernah menerbitkan 2 puisi dengan judul yang sama, tetapi dengan redaksi yang berbeda. Yang kedua adalah melakukan perenungan. Setelah menulis karya sastra, kegiatan yang dilakukan sastrawan bisa berupa melakukan perenungan. Seperti contohnya Budi Dharma. Beliau membuat catatan-catatan setelah cerpen-cerpen dan novelnya selesai ditulis. Setelah novelnya yang berjudul Rapilus jadi, Budi Dharma membuat perenungan berupa bagian eksordium, yaitu kata pengantar, pendahuluan, kata pembuka, abstraksi atau penjelasan singkat, dan catatan yang akhirnya dijadikan satu dengan novel tersebut. Ini artinya, Budi Dharma memeriksa kembali karyanya, melihat kembali bagaimana proses penulisannya, melihat hubungan karyanya dengan karya sastra dan bacaan lain, serta melihat hubungan karyanya dengan pengalaman-pengalamannya. Tulisan Budi Dharma lainnya yang memuat perenungannya dalam berkarya sastra adalah yang pertama, pengakuan, dimuat di kumpulan esainya yaitu Soliloquy. Yang kedua adalah mulai dari tengah, dimuat dalam proses kreatif, mengapa dan bagaimana saya mengarang. Yang ketiga, prakata, mula-mula adalah tema, dijadikan satu dengan kumpulan cerpen orang-orang Bloomington. Dan yang keempat, asal-usul Olenka, yang dijadikan satu dengan novelnya yaitu Olenka. Dan yang terakhir adalah akan menulis lagi atau berhenti menulis. Setelah menulis karya sastra, seorang sastrawan bisa mengambil keputusan untuk menulis karya sastra lagi atau memilih berhenti menulis. Ada sastrawan yaitu Putu Wijaya sering menulis karya sastra berdasarkan karyanya terdahulu. Ada juga Budi Dharma yang setelah menulis karya sastra justru memilih akan terus tetap menulis. Beberapa sastrawan ada yang lebih memilih berpindah profesi. Contohnya yaitu Gunawan Muhammad, yang awalnya seorang sastrawan, kemudian beliau menjadi wartawan, editor, atau penulis esai. Itu tadi adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh seorang sastrawan setelah menulis karya sastranya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.